Awal sebuah penelusuran. Hujan turun perlahan di kota Bogor pagi itu. Rintik air membasahi halaman Museum Perjuangan Bogor, sebuah bangunan sederhana yang berdiri tenang di tengah hiruk-pikuk lalu lintas modern. Dari luar, museum ini tampak seperti rumah tua biasa, tanpa kemegahan, tanpa papan reklame mencolok. Namun justru disitulah letak kejujurannya. Ia tidak berteriak, hanya menunggu untuk didengarkan. Raka Wiratama melangkah masuk dengan ransel di punggung dan kamera kecil di tangannya. Sebagai jurnalis muda, ia terbiasa mengejar berita-berita cepat. Namun kali ini berbeda. Ia datang bukan untuk mengejar sensasi, melainkan mencari jejak yang nyaris dilupakan generasinya. Di ruang depan museum, aroma kayu tua dan kertas usang menyambutnya. Foto-foto hitam putih tergantung rapi di dinding, menampilkan wajah-wajah tegas para pejuang Bogor. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua duduk di kursi kayu, mengenakan seragam sederhana berwarna coklat pudar. "Selamat datang," ucap lelaki itu pelan. "Saya Pak Dharma, penjaga museum ini." Raka tersenyum dan memperkenalkan diri. Ia menjelaskan niatnya membuat liputan sejarah Museum Perjuangan Bogor untuk generasi muda. Pak Dharma mengangguk perlahan, seolah sudah sering mendengar niat serupa, namun jarang yang benar-benar bertahan mendengarkan hingga akhir. "Museum ini bukan sekadar bangunan," kata Pak Dharma sambil berdiri. "Ia adalah saksi." Mereka berjalan menyusuri lorong sempit. Pak Dharma mulai bercerita. Pada masa penjajahan Belanda, Bogor, yang kala itu bernama Buitenzorg, bukan hanya kota peristirahatan pejabat kolonial. Di balik ketenangan kebun raya dan istana, perlawanan rakyat terus bergolak secara senyap. Museum ini dulunya adalah rumah pertemuan para pejuang. Disinilah strategi disusun, pamflet dicetak, dan sumpah setia pada kemerdekaan dikerarkan. Banyak yang keluar dari bangunan ini tanpa pernah kembali. Raka berhenti di depan sebuah foto, seorang pemuda bersenjata bambu runcing dengan sorot mata tajam. "Siapa dia, Pak?" Pak Dharma tersenyum tipis. "Itu Sutrisno, salah satu pejuang rakyat Bogor. Kisahnya adalah kisah museum ini." Suara hujan semakin deras di luar. Di dalam museum, waktu seakan melambat. Raka menyadari bahwa ia bukan hanya meliput sejarah, ia sedang memasuki sebuah perjalanan panjang, menelusuri luka, harapan, dan keberanian orang-orang yang telah mengorbankan segalanya demi sebuah kata, merdeka. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Bogor dalam bayang penjajahan. Langkah Raka dan Pak Dharma bergema pelan di ruang kedua Museum Perjuangan Bogor. Cahaya lampu kekuningan memantul pada kaca etalase yang menyimpan benda-benda tua, senjata rakitan, helm baja berkarat, dan surat-surat yang tintanya mulai pudar dimakan usia. Di ruangan ini, udara terasa lebih berat, seolah setiap benda menyimpan napas terakhir pemiliknya. "Bogor tidak selalu setenang sekarang," ujar Pak Dharma, suaranya rendah namun tegas. "Dulu, kota ini adalah wajah kemewahan kolonial, tetapi juga sarang perlawanan." Raka berhenti di depan peta tua bertuliskan Buitenzorg. Jalan-jalan besar tampak rapi, sementara kampung-kampung kecil hanya ditandai garis tipis. Pak Dharma menjelaskan bahwa pada masa penjajahan Belanda, Bogor dijadikan kota peristirahatan elit kolonial. Istana megah berdiri angkuh, sementara rakyat pribumi hidup dalam tekanan dan ketidakadilan. Namun justru di balik bayang istana itulah perlawanan tumbuh. Sutrisno, pemuda yang wajahnya terpampang di foto ruang depan, lahir dan besar di pinggiran Bogor. Ia anak petani, terbiasa bekerja sejak subuh. Hidupnya sederhana, hingga penjajahan mengubah segalanya. Pajak mencekik, kerja paksa, dan kekerasan menjadi pemandangan sehari-hari. Ketika Jepang datang menggantikan Belanda, harapan sempat muncul, namun segera sirna. Penindasan hanya berganti wajah. Di masa Jepang, lanjut Pak Dharma, Bogor seperti kota yang diawasi dari segala arah. Rakyat diajari tunduk, bukan merdeka. Sutrisno mulai terlibat perlawanan secara diam-diam. Ia bergabung dengan kelompok pemuda yang menjadikan rumah tua, yang kini menjadi museum, sebagai tempat berkumpul. Di ruangan sempit inilah, mereka berdiskusi hingga larut malam, menyalin berita kemerdekaan dari radio gelap, dan menyebarkannya ke kampung-kampung. Raka membayangkan suasana itu, lampu minyak redup, suara berbisik,
wajah-wajah tegang namun penuh harap. Kesalahan kecil saja bisa berujung penangkapan, penyiksaan, bahkan kematian. Pak Dharma berhenti di depan sebuah buku catatan lusuh. Ini bukan dokumen resmi, katanya. Ini catatan tangan Sutrisno. Raka membaca sepenggal kalimat di dalamnya, tentang ketakutan, tentang tekad, tentang keyakinan bahwa Bogor harus ikut berdiri sebagai bagian dari Indonesia merdeka. Tidak ada kata-kata heroik berlebihan. Hanya kejujuran seorang pemuda yang sadar bahwa hidupnya mungkin tak panjang. Ketika Jepang menyerah dan kabar kemerdekaan Indonesia tersebar, Bogor tidak serta-merta aman. Justru bahaya baru datang. Tentara Belanda berusaha kembali. Kota yang sebelumnya sunyi berubah menjadi wilayah rawan konflik. Sutrisno dan kawan-kawannya bersiap, bukan sebagai tentara terlatih, melainkan sebagai rakyat yang menolak kembali dijajah. Disinilah, kata Pak Dharma pelan, museum ini menjadi saksi. Tempat rakyat biasa memutuskan untuk tidak lagi takut. Raka menutup catatannya. Dadanya terasa sesat. Ia menyadari bahwa perjuangan tidak selalu dimulai di medan perang besar. Kadang, ia lahir di ruangan kecil, dari keputusan sederhana, melawan atau menyerah. Dan Sutrisno telah memilih jalannya. Pertempuran dan pengorbanan. Hujan kembali turun ketika Pak Dharma mengajak Raka memasuki ruang ketiga Museum Perjuangan Bogor. Ruangan ini lebih sempit, dindingnya dipenuhi foto-foto pertempuran dan daftar nama yang sebagian besar tidak pernah tercatat dalam buku sejarah nasional. Disinilah kisah berubah, dari perlawanan senyap menjadi darah dan nyawa. Setelah proklamasi, kata Pak Dharma, Bogor tidak pernah benar-benar tenang. Belanda datang kembali dengan senjata lengkap dan tentara terlatih. Mereka menyebutnya usaha pengamanan, tetapi bagi rakyat Bogor, itu adalah ancaman nyata terhadap kemerdekaan yang baru seumur jagung. Jalan-jalan yang dulu dilewati pedati berubah menjadi jalur patroli bersenjata. Kampung-kampung diperiksa, pemuda diburu. Sutrisno tidak lagi hanya menyebarkan kabar. Ia mengangkat senjata, jika bambu runcing dan senapan rampasan bisa disebut senjata. Bersama kelompoknya, ia bertugas menjaga jalur-jalur masuk ke kota. Mereka bergerak cepat, bersembunyi di kebun, menyatu dengan gelap dan hujan khas Bogor. Raka berdiri di depan etalase yang menyimpan pecahan peluru. Pak Dharma menunjuknya. Itu ditemukan di dekat Sungai Cisadane, ujarnya. Tempat Sutrisno bertempur. Dalam kilas balik yang seakan hidup kembali, malam itu Bogor diselimuti kabut. Sutrisno dan 5 rekannya bersembunyi di balik pepohonan. Mereka tahu jumlah musuh lebih banyak, persenjataan lebih unggul. Namun mundur berarti membuka jalan bagi Belanda masuk ke kampung warga. Tembakan pertama memecah keheningan. Pertempuran berlangsung singkat namun brutal. Suara senjata menggema, teriakan bercampur hujan. Sutrisno terkena serpihan peluru di bahu, namun tetap bertahan. Ia menahan sakit, mengalihkan perhatian musuh agar warga sempat mengungsi. Dia tidak mati di tempat, kata Pak Dharma lirih. Tapi lukanya parah. Sutrisno berhasil diselamatkan oleh warga dan dibawa kembali ke rumah perjuangan, bangunan yang kini menjadi museum. Di ruangan inilah ia terbaring, menahan sakit tanpa obat memadai. Namun yang paling menyakitkan bukan lukanya, melainkan kabar bahwa beberapa rekannya tidak kembali. Raka merasakan tenggorokannya mengeras. Apakah perjuangan mereka berhasil? Tanyanya pelan. Pak Dharma mengangguk. Belanda mundur sementara. Kampung selamat. Namun kemenangan itu mahal. Sutrisno menghembuskan napas terakhirnya beberapa hari kemudian. Ia tidak pernah melihat Indonesia benar-benar stabil. Tidak pernah menikmati kemerdekaan yang ia perjuangkan. Nama Sutrisno kini terpahat di dinding museum, di antara puluhan nama lain. Tidak ada patung megah, tidak ada monumen besar. Hanya papan kayu sederhana dan kenangan yang nyaris hilang. Raka berdiri lama di depan daftar nama itu. Ia menyadari satu hal yang menghantam kesadarannya. Kemerdekaan tidak dibayar dengan cerita indah, melainkan dengan nyawa orang-orang yang bahkan tidak sempat dikenang. Di luar museum, suara hujan perlahan reda. Tetapi di dalam hati Raka, gema pertempuran itu terasa semakin jelas. Dan kisah ini belum berakhir. Museum yang hampir dilupakan. Waktu seolah melompat jauh ketika Pak Dharma membawa Raka ke ruang keempat Museum Perjuangan Bogor.
Suasana di ruangan ini berbeda. Tidak lagi dipenuhi suara pertempuran dan dentuman senjata dalam imajinasi, melainkan keheningan panjang yang menyimpan rasa getir. Disinilah perjuangan menghadapi musuh yang tak kasat mata dimulai. Lupa. Setelah perang usai, kata Pak Dharma sambil menatap dinding yang dipenuhi foto-foto buram, tidak semua pejuang kembali sebagai pahlawan. Indonesia merdeka, tetapi kehidupan tidak serta-merta menjadi adil. Para pejuang pulang ke rumah-rumah sederhana, sebagian dengan tubuh cacat, sebagian dengan trauma yang tak pernah disembuhkan. Rumah perjuangan di Bogor, yang dulu menjadi pusat perlawanan, perlahan kehilangan fungsinya. Tidak ada anggaran, tidak ada perhatian. Bangunan itu nyaris runtuh dimakan usia. Atap bocor, dinding retak, dan dokumen-dokumen penting tersimpan dalam kardus seadanya. Banyak yang menyarankan agar bangunan itu dirobohkan saja dan diganti bangunan baru yang lebih berguna. Raka berhenti di depan foto hitam putih Pak Dharma muda. "Bapak terlibat sejak awal?" tanyanya. Pak Dharma tersenyum pahit. Ia bukan pejuang bersenjata seperti Sutrisno, tetapi anak dari salah satu anggota kelompok perlawanan. Ayahnya sering bercerita tentang malam-malam rapat rahasia, tentang pemuda-pemuda yang tidak pernah pulang. Ketika ayahnya wafat, Pak Dharma merasa ada warisan yang harus dijaga. "Kalau bukan kami yang merawat ingatan ini," ujarnya pelan, "siapa lagi?" Pada tahun-tahun sulit, museum ini hampir kehilangan semua koleksinya. Ada yang rusak dimakan rayap, ada yang hilang karena dianggap barang tak bernilai. Pak Dharma dan beberapa veteran membersihkan ruangan dengan tangan sendiri, menyelamatkan senjata karatan, dan menuliskan kembali kisah-kisah yang hanya tersisa di ingatan. Raka mencatat setiap detail. Ia tersadar bahwa perjuangan mempertahankan sejarah sama beratnya dengan mempertahankan kemerdekaan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada medali. Hanya kesetiaan pada cerita yang nyaris lenyap. "Banyak anak muda datang ke Bogor," kata Pak Dharma. "Mereka tahu mal, kafe, tempat wisata, tapi tidak tahu bahwa di kota ini, darah pernah tumpah demi Republik." Raka menatap ruangan itu dengan mata berbeda. Dinding kusam, lantai dingin, dan lemari kaca tua kini tampak seperti benteng terakhir melawan lupa. Museum Perjuangan Bogor berdiri bukan karena kemegahan, tetapi karena keteguhan orang-orang yang menolak membiarkan sejarah terkubur. Di luar, matahari mulai muncul di balik awan. Cahaya tipis masuk melalui jendela, menerangi foto Sutrisno yang tergantung sederhana. Untuk sesaat, wajah pemuda itu tampak hidup kembali. Raka menarik napas panjang. Ia tahu, kisah ini harus sampai ke generasi yang tidak pernah mendengar suara tembakan, tetapi menikmati hasilnya setiap hari. Dan masih ada satu bab terakhir yang menunggu untuk diceritakan. Warisan untuk generasi baru. Langkah Raka melambat ketika ia kembali ke ruang depan Museum Perjuangan Bogor. Waktu seolah berputar penuh. Dari tempat inilah perjalanannya dimulai, dan di tempat yang sama pula kesadarannya berubah. Cahaya sore menembus jendela tua, menyinari lantai yang telah dilalui ribuan langkah, langkah para pejuang, para penjaga ingatan, dan kini langkah seorang jurnalis muda. Pak Dharma berdiri di dekat pintu, memandangi halaman museum yang basah oleh hujan pagi. Usianya terlihat jelas di punggung yang sedikit membungkuk, namun sorot matanya tetap menyala. Ia bukan sekadar penjaga bangunan tua. Ia adalah penjaga cerita. "Dulu," ujar Pak Dharma pelan, "orang-orang datang ke sini dengan risiko nyawa. Sekarang, orang datang dengan waktu yang singkat. Tapi dua-duanya sama berharganya." Raka menyiapkan kameranya untuk terakhir kali. Namun kali ini, ia tidak langsung merekam. Ia memandang foto Sutrisno yang tergantung sederhana di dinding. Wajah pemuda itu tak pernah menuntut penghargaan, tak pernah meminta dikenang. Ia hanya melakukan apa yang ia anggap benar pada masanya. "Pak," kata Raka akhirnya, "kalau Sutrisno masih hidup, apa yang Bapak pikirkan akan ia harapkan dari kami?" Pak Dharma terdiam cukup lama. "Dia tidak akan meminta patung," jawabnya lirih. "Dia hanya ingin kisahnya tidak hilang." Raka mengangguk. Ia memahami kini bahwa tugasnya bukan sekadar membuat konten. Ia sedang menjembatani masa lalu dan masa kini. Di luar museum, Bogor terus bergerak, kendaraan melintas, anak-anak tertawa, dan kehidupan berjalan seperti biasa.
Semua itu berdiri di atas pengorbanan yang tidak selalu terlihat. Ia mulai merekam. Suaranya tenang, namun penuh makna. Ia bercerita tentang rumah kecil yang menjadi pusat perlawanan, tentang pemuda bernama Sutrisno, tentang museum yang hampir runtuh namun bertahan karena cinta pada sejarah. Ia bercerita bukan sebagai pencerita hebat, tetapi sebagai saksi generasi baru. Ketika rekaman selesai, Raka menurunkan kameranya. Hening menyelimuti ruangan. Pak Dharma tersenyum, senyum yang tidak lebar namun tulus. Sekarang, katanya, cerita ini punya kaki baru untuk berjalan. Raka melangkah keluar museum. Matahari senja menyinari papan nama sederhana, Museum Perjuangan Bogor. Tidak megah, tidak mencolok, namun bermakna. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan berjanji dalam hati bahwa kisah ini tidak akan berhenti di sini. Karena selama masih ada yang mau mendengar, perjuangan tidak pernah benar-benar usai. Dan Museum Perjuangan Bogor akan terus berdiri, bukan hanya sebagai bangunan tua, tetapi sebagai suara mereka yang pernah berjuang demi sebuah kata yang kini kita ucapkan dengan bebas, merdeka. Museum Perjuangan Bogor mungkin tak semegah monumen besar, namun di dalam dinding tuanya tersimpan keberanian orang-orang biasa yang memilih melawan demi masa depan. Kisah Sutrisno dan para pejuang Bogor mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak lahir dari sorak-sorai, melainkan dari pengorbanan yang sunyi. Selama cerita ini terus diceritakan, perjuangan mereka tidak akan pernah benar-benar berakhir.